Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai sinyal conditioning. Apa itu sinyal conditioning? Sinyal conditioning adalah dimana kita akan melakukan perbaikan sinyal atau penyesuaian dari sinyal dari sensor menuju ke prosesor seperti Atmega yang ada di Arduino. Nah, namun untuk kali ini kita akan membahas sinyal conditioning yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah pembagi tegangan, yang kedua adalah op-amp inverting, yang ketiga op-amp non-inverting, dan yang keempat op-amp sebagai komparator. Nah, langsung saja check out ke penjelasannya. Yang pertama adalah bagi tegangan ya. Jadi sebenarnya kalau pembagi tegangan ini adalah dua resistor yang disusun paralel. Nah, di sini kenapa dia dapat menghasilkan voltage yang seperti ini? Keluarannya berbeda dengan sumber ini. Ya, karena dia memiliki rumus R3 ini dibagi R3 plus R2 dikali voltase dari baterai ini. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pembagi tegangan ini bisa kita gunakan untuk ini seperti buat pemasangan LDR, penentuan voltage. Kita buat seperti ya sensor lah. Nah, di sini kita lihat untuk membagi tegangan di sana. Nah, kalau misalnya semakin terang loopnya, dia menerima loop semakin terang. Nah, itu kan voltage-nya semakin tinggi. Nah, kayak gini. Namanya adalah rumus pembagi tegangan. Dan rumus itu tadi ya, yang kalau di sini ini rumusnya R3 dibagi R3 plus R2 dikali ke V sumber ini. Dan nanti ketemulah hasilnya di voltage outputnya di sini. Kayak gitu. Oke teman-teman, yang kedua kita ke op-amp inverting. Op-amp dulu. Nah, penjelasan op-amp di sini adalah ini adalah memiliki input ya. Di sini adalah input non inverting, yang kaki dua ini input untuk inverting. Di sini untuk VCC dan ini untuk ground. Nah, serta kedua input yang ini memiliki satu output. Nah, seperti ini. Untuk yang inverting di sini kenapa disebut op-amp inverting? Karena polaritasnya terbalik. Nah, output polaritas di sini terbalik dengan input di sini. Nah, coba kita main. Nah, di sini polaritasnya yang input ini adalah positif. Karena ini adalah inverting, maka outputnya menjadi negatif di sini. Nah, seperti ini penguatan sinyalnya. Nah, bisa kita lihat rumusnya. Untuk rumus penguatan atau gainnya di sini negatif R2 ini dibagi dengan R1, ketemulah nanti gainnya 2000 dibagi 1 sama dengan 1. 2000 dibagi 1000 sama dengan 1. Nah, terus untuk mencari nilai outputnya V1 di sini kan 1
1 ini dikalikan dengan gain tadi ketemu negatif 2, jadi outputnya ketemu negatif 2 volt. Nah, untuk contohnya kita ambil LM35. Nah, dari LM35 ini saya pernah pakai di Arduino, sangat susah untuk dibaca karena output tegangan dari LM35 ini sangat kecil sehingga susah sekali untuk dibaca, sehingga kita membutuhkan op-amp di sini. Nah, bisa kita lihat jika di sini kita lihat dari rumus tadi. Nah, dari yang ini, pembagi ini, kita lihat maka gainnya itu 10.000. Jadi kita baca untuk naik 1 atau turun 1 maka terbaca 0,1 untuk 1 derajat celciusnya. Nah, tuh terlihat perbedaannya 0,1 gitu teman-teman, sehingga kita lebih mudah untuk membaca jika di mikroprosesor kita. Nah, untuk yang kedua adalah op-amp non-inverting. Kenapa disebut non-inverting? Nah, karena di sini polaritasnya dari input itu kan, misal di sini positif, maka keluarannya juga positif, tidak terbalik polaritasnya. Sehingga, nah ini kita temukan rumusnya di sini. RB dibagi dengan RA, 2 dibagi dengan 1, 2000 dibagi dengan 1000. Nah, ketemulah itu 2 ya, ketemu 2, habis itu ditambahin 1, ketemunya plus 3 gitu teman-teman, untuk yang non inverting. Nah, untuk yang terakhir adalah rangkaian op-amp komparator. Sesuai dengan namanya, maka komparator ini adalah membandingkan ya teman-teman. Oke, kalau misalnya tegangan non inverting lebih besar dari inverting, maka keluarannya akan bersifat PCC atau plus di polaritasnya. Ini lebih besar 0,04. Nah, nih di sini kita menggunakan tegangan tetap 1,9, di sini 1,94, maka dia akan bersifat positif di sini. Nah, jika kita kurangi di sini, maka nilai outputnya akan lebih kecil. Dia akan bernilai negatif atau ground, bersifat ground. Nah, oke teman-teman, sebagai contohnya kita menggunakan LDR di sini. Nah, kita bisa menyesuaikan look di sini ya, maksudnya berapa cahaya yang masuk hingga LED ini bisa menyala. Nah, kita bisa gunakan ini. Kalau misalnya jumlah kita membutuhkan look sangat sedikit, maka kita bisa atur di sini. Nah, dia butuh sumber cahaya lebih banyak untuk membuat LED ini menyala, sehingga terjadi perbandingan di sini antara inverting dan non invertingnya. Nah, di sini dia baru menyala di look 8,1. Oh, di 6,1 dia mati, 7,1 dia hidup. Sekian kawan-kawan, terima kasih.